cetus trilogi pendidikan ing ngarsa sung tulodo ing madya mangun karso tuturi handayani. Ya, beliau adalah Ki Hajar Dewantara, seorang tokoh nasional pendidikan yang lahir di Yogyakarta pada 2 Mei 1989 dan memiliki nama asli Raden Mas Suwardi Suryoningrat. Beliau merupakan pendiri Perguruan Nasional Honoris Institut Taman Siswa pada Juli 1922. Perguruan yang memberikan kesempatan kepada kaum pribumi kelas bawah untuk mendapatkan hak pendidikan yang sama dengan kaum bangsawan dan kaum Belanda pada masanya. Perguruan taman siswa ini juga merubah sistem pendidikan dari perintah dan sanksi menjadi sistem pendidikan yang menekankan akan pentingnya kesadaran berbangsa dan cinta tanah air kepada peserta didiknya serta turut dalam kemerdekaan Indonesia. Lantas, nilai-nilai aneka apa saja yang patut kita teladani dari sosok Ki Hajar Dewantara? Mari kita simak cuplikannya bersama tim reporter. Terima kasih Bu April, saya akan menyampaikan mengenai nilai akuntabilitas yang dapat dipelajari dari tokoh pendidikan Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara memiliki nilai keteladanan akuntabilitas, diantaranya pantang menyerah, tanggung jawab, berani, rela berkorban, religius, dan mandiri. Cara menanamkan nilai-nilai keteladanan Ki Hajar Dewantara ke dalam diri siswa melalui pembelajaran sejarah dalam materi sejarah masa pergerakan nasional. Penanaman nilai keteladanan Ki Hajar Dewantara sudah dilakukan dengan baik pada pembelajaran sejarah kelas 11 di SMA Taman Madya Ibu Pawiatan. Sekian berita yang dapat saya laporkan. Terima kasih, kembali ke reporter. Baik, terima kasih rekan Niko. Nilai aneka selanjutnya yang bisa kita teladani dari sosok Ki Hajar Dewantara adalah nasionalisme. Bentuk kecintaannya terhadap pendidikan menjadikannya mendapat gelar Bapak Pendidikan. Ki Hajar Dewantara mendedikasikan hidupnya untuk membangun konsep pendidikan di Indonesia dan menyadarkan pemerintah betapa pentingnya pendidikan. Sikap nasionalismenya juga dituangkan dalam semboyan trilogi pendidikan yang dicetuskannya. Yang pertama yaitu Ing Ngarso Sung Tulodo, yang memiliki arti di mana seorang pendidik bukan hanya sebagai orang yang berjalan di depan, tetapi juga menjadi teladan bagi semua orang. Yang kedua yaitu Ing Madya Mangun Karso, yang berarti seorang pendidik jika berada di tengah-tengah peserta didik harus mampu terlibat dalam setiap pembelajaran yang dilakukan. Dan yang ketiga adalah Tuturi Handayani, di mana seorang pendidik harus mampu memberi kemerdekaan kepada peserta didiknya dengan memperhatikan sepenuhnya untuk memberikan petunjuk dan pengarahan. Itu tadi nilai keteladanan nasionalisme yang bisa kita ambil dari sosok Ki Hajar Dewantara. Nilai aneka selanjutnya akan disampaikan oleh Bu Latifah. Baik, terima kasih. Kali ini akan saya sampaikan nilai-nilai etika publik yang dapat dipelajari dari Bapak Pendidikan kita, yaitu Ki Hajar Dewantara. Berdasarkan kode etik yang berlaku mengenai pelaksana kegiatan pelayanan publik serta perekat dan pemersatu bangsa, beliau telah mendirikan Institut Taman Siswa yang menekankan masalah pendidikan terhadap rasa kebangsaan dan selalu menekankan nilai, norma, dan moral yang patut dijunjung tinggi sebagai warga negara. Sekian redaksi yang telah saya sampaikan. Terima kasih, kembali ke reporter. Ya, terima kasih rekan Latifah. Pemirsa, saat ini saya sedang berada di Malang akan melaporkan nilai komitmen mutu dari Bapak Pendidikan, yaitu Bapak Ki Hajar Dewantara. Adapun nilai-nilai komitmen mutu yang ditunjukkan oleh seorang Ki Hajar Dewantara, antara lain beliau memiliki inovasi, efektivitas, melayani dengan sepenuh hati, dan berorientasi pada mutu. Ki Hajar Dewantara memiliki komitmen yang tinggi untuk membentuk karakter bangsa melalui pendidikan. Tentu saja beliau memperjuangkan pendidikan di Indonesia dengan tidak kenal lelah. Cara mendidik menurut Ki Hajar Dewantara disebutnya sebagai peralatan pendidikan. Menurut beliau, cara mendidik itu sangat banyak, tetapi terdapat beberapa cara yang patut diperhatikan, yaitu pemberian contoh, pembiasaan, pengajaran, melakukan, serta pengalaman lahir dan batin. Sekian yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan ke rekan Rio. Silakan rekan Rio. Saat ini saya akan melaporkan nilai-nilai anti korupsi yang dapat diteladani dari tokoh Ki Hajar Dewantara. Yang pertama adalah nilai kejujuran dan keberanian, di mana dapat kita lihat dari tulisan-tulisan beliau yang mengkritik pemerintahan Belanda pada saat itu.
Kemudian, sikap peduli dan kerja keras yang ditunjukkan dalam kepedulian Ki Hajar Dewantara akan kemajuan bidang pendidikan di Indonesia. Yang ketiga adalah sikap adil, di mana dapat kita lihat dari konsep pendidikan yang tidak membeda-bedakan agama, suku, budaya, dan lainnya. Semua dipandang sederajat. Dan nilai yang terakhir adalah disiplin, yang ditunjukkan dengan beliau tetap rajin menulis, senantiasa belajar, terutama yang berkaitan dengan bidang pendidikan. Itulah nilai-nilai anti korupsi yang dapat kita teladani dari seorang tokoh, Ki Hajar Dewantara. Saya melaporkan langsung dari Pakis Haji. Kami kembalikan ke studio bersama Bu April. Terima kasih kepada tim reporter yang sudah melaporkan nilai-nilai aneka keteladanan dari sosok Ki Hajar Dewantara. Meskipun berasal dari keluarga bangsawan, tetapi beliau memiliki sifat yang sederhana dan dekat dengan rakyat pribumi. Sekian dari saya, terima kasih dan sampai jumpa.